Indonesia terhadap pentingnya manajemen kebersihan saat menstruasi itu masih sangat rendah nih teman-teman. Terlebih di umur-umur yang baru awal mengalami menstruasi. Nah, maka dari itu, Easy Health bersama dengan para sponsor dan pembicara-pembicara kita hari ini turut merayakan Menstrual Hygiene Day atau Hari Kebersihan Menstruasi sedunia yang diadakan setiap tanggal 28 Mei sejak 2014, teman-teman. Dengan mengadakan webinar yang bertajuk edukasi menstruasi pada perempuan dan pria. Nah, itu dari temanya jadi menarik banget ya pastinya, teman-teman. Dan gak lupa juga nih, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor kita hari ini. Yang pertama ada dari Ines Cosmetics, dan yang kedua ada dari Misi. Terima kasih banyak Ines Cosmetics dan Misi sudah mensupport acara kita pada sore hari ini ya. Nah, selanjutnya, teman-teman nggak cuma dapat informasi aja nih di webinar hari ini. Teman-teman juga berkesempatan bakal dapat banyak hadiah. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa dengan cara aktif bertanya saat sesi tanya jawab dibuka nanti di akhir sesi, dengan bisa bertanya di kolom chat teman-teman masing-masing, dengan menggunakan format nama lengkap, underscore, pembicara yang dituju, underscore, isi pertanyaan teman-teman. Nah, buat lebih kebayang mungkin contohnya aku nih, Audrey Vania Cahyadi, underscore, aku mau nanya sama Ibu Soraya, underscore, isi pertanyaan. Nah, teman-teman boleh bebas nanya apapun. Nanya pertanyaan yang udah teman-teman siapin mungkin, atau nanya materi yang disampaikan hari ini, boleh banget teman-teman. Karena teman-teman gak cuma dapat informasi kalau teman-teman tanya, kalian bisa juga dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu adalah dari total 10 pertanyaan yang dipilih oleh tim Easy Health, yaitu masing-masing nah itu ngapain sih, gue harus ngapain nih kalau misalnya mau ikut gitu. Nah, kalian boleh banget membagikan momen-momen seru kalian atau mungkin part-part webinar yang menarik nih dari para pemateri kita. Kalian boleh banget videoin, kalian langsung post di story atau feeds kalian. Oke, teman-teman, aku lanjut lagi ya. Untuk Instagram competition, kalian bisa banget post di story atau feeds kalian. Dan jangan lupa juga dulu untuk follow nih, at EasyHealth, at misi.id, at Ines Cosmetics. Mungkin teman-teman dari Easy Health bisa bantu tulis di kolom chatnya ya, biar bisa dilihat. Dan juga jangan lupa untuk pakai hashtag dari kita sore hari ini. Yang pertama ada hashtag Easy Health Webinar, hashtag Menstrual Hygiene Day, hashtag Misi Peduli, dan hashtag Webinar with Ines Cosmetics. Karena teman-teman dari Instagram competition ini, kalian bakal bisa dapat kalau kalian ngepost di feeds nih, bakal dipilih 5 terbaik dan kalian berhak mendapatkan goodie bag set kosmetik Ines dan juga pembalut dari Misi. Dan untuk kalian yang ngepostnya di story nih, kalian bakal dipilih 10 IG story terbaik yang berhak mendapatkan goodie bag berisi pembalut dari Misi. Dan untuk pengumuman pemenangnya, kalian bisa tunggu dan bisa langsung lihat aja di Instagram Easy Health nanti di hari Senin besok nih, tanggal 31 Mei 2021, teman-teman. Makanya jangan lupa di-follow dulu. Semuanya follow ketiga akun tersebut pakai hashtag dan jangan lupa bagiin momen seru kalian, terseru deh pokoknya apapun, supaya kalian bisa dapat hadiah-hadiah menarik ini, teman-teman. Dan gak cuma sampai situ aja nih hadiahnya, kalian juga bakal bisa ikut lucky draw yang kita adain hari ini. Dengan lucky draw-nya nggak cuma sekali kok teman-teman, di setiap sesinya kita bakal adain lucky draw masing-masing 1 kali, teman-teman. Dan nanti kalian berhak mendapatkan OVO senilai total 1 juta rupiah untuk 50 peserta yang beruntung. Jadi aku saranin
kalian semua jangan dulu pergi sebelum webinar ini selesai, karena coba tahu kamu beruntung buat dapat hadiah-hadiah yang tadi aku bacain. Oke, semuanya? Nah, setelah aku kasih informasi, aku kasih juga hadiah-hadiah nih teman-teman tadi barusan. Sebelum kita masuk ke pembicara-pembicara kita hari ini, kita mau abadiin dulu nih foto bersama kita di sore hari ini. Mungkin untuk teman-teman dari Easy Help, boleh dibantu untuk meng-capture. Boleh on kamera untuk para pembicara. Terima kasih untuk kesediaannya semua. Sudah? Oh. Oke, iya, oke. Terima kasih konfirmasinya. Mungkin kalau udah bisa langsung dibilang aja gitu, udah. Biar aku langsung aba-aba. Oke. Cantik semua ya materi kita hari ini, ya ampun. Ganteng juga nih Bapak Christian Adi hari ini. Mungkin makin pada penasaran nih kayaknya teman-teman lagi pada nungguin, aduh informasinya apa aja ya, pasti menarik banget nih. Udah gak sabar nih pasti, sama aku juga gak sabar. Oke, kamera. Sudah? Oke. Aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, kita boleh gaya bebas lagi. Oke, semuanya siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak tim Easy Help, dan juga terima kasih untuk para pembicara yang sudah on kamera. Kadang-kadang ganteng banget nih pembicara kita hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mau masuk ke pembicara kita yang pertama nih, mungkin udah pada nggak sabar ya mau dengerin informasinya. Tapi aku mau mulai dulu untuk Lucky Draw yang pertama. Gimana nih teman-teman? Yuk kita pada kumpul langsung ke depan laptop kita masing-masing, atau kalau mungkin pakai handphone boleh langsung ke depan layar handphonenya masing-masing teman-teman sekarang. Karena Lucky Draw-nya mau dimulai nih. Oke, untuk informasi, Lucky Draw ini mungkin masih beberapa ada yang bingung ya. Lucky Draw ini tuh nanti di layar kalian akan ada tombol yang bisa kalian klik untuk ikut games ini. Nah, tapi kliknya itu kalian harus cepet-cepetan teman-teman. Karena untuk pemenang Lucky Draw itu akan diambil 10 orang yang klik paling cepat gitu. Jadi kalau misalnya mau menang, harus buru-buru klik, takut keduluan orang lain gitu kan. Karena hadiahnya lumayan banget teman-teman, kalian bisa dapat OVO senilai 20.000 untuk masing-masingnya. Oke. Gimana nih teman-teman semua, udah pada siap ke laptopnya atau ke HP-nya masing-masing? Udah siap ya? Oke, siap. Dari tim Izal juga udah siap? Siap. Oke, nah udah ada nih. Siap semuanya? Oh, udah ada. Udah langsung klik tadi ya? Oh iya bener, udah ada nih 10 orang. Ada Marcelin, Yuli, Septiani, Kartika, Dina, Frankie, Weliana, Nurita, Meliana, dan Ayu. Selamat buat 10 orang Lucky Draw pertama yang menang hari ini. Yeay! Tapi buat teman-teman nih yang lain, mungkin yang belum dapat Lucky Draw pertama ini, teman-teman jangan sedih dulu, karena masih banyak banget Lucky Draw kita di sesi-sesi selanjutnya teman-teman, karena di setiap sesinya bakal ada Lucky Draw. Jadi jangan dulu pergi, jangan dulu leave dari webinar kita hari ini teman-teman, karena siapa tahu nanti di belakang kalian yang beruntung. Oke.
untuk pemaparan dari pembicara pertama kita, mungkin untuk Bapak Christian Adi dan juga tim Easy Health sudah siap untuk materinya. Di webinar ini, saya Christian Adi selaku dari Head of Operational dari easyroom.com, dari easyhealth.com. Oke, Bapak Christian Mengucapkan Adi. terima kasih. Untuk Bapak Christian Adi selaku Head of Operational Easy Health, dipersilahkan. Untuk saya menjelaskan sedikit sore siapa semua peserta webinar hari ini, hadirnya Easy Health. Pandemi COVID-19 menjadi titik awal lahirnya Easy Health. Kami semua ingin semua orang tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan cara yang paling mudah, aman, serta membantu permasalahan kesehatan yang sedang dialami. Setiap orang berhak atas layanan kesehatan yang merata. Layanan apa saja yang ditawarkan oleh easyhealth.com? Yang pertama adalah konsultasi kesehatan secara online, dan yang kedua adalah berbagai produk kesehatan dari merchant yang telah bergabung di kita. Yang ketiga adalah pemesanan sesi lanjutan untuk konsultasi secara offline. Yang keempat adalah berbagai kelas kebugaran untuk menjaga stamina selama di rumah. Yang kelima adalah voucher-voucher yang bisa digunakan di offline store di merchant-merchant yang sudah bergabung di easyhealth.com. Layanan kami yang lain di 11 cabang kami yang sedang dalam pengembangan adalah 1. Psychiatrist, psychologist, body and face treatment, get fit, dental, COVID-19, nutrition, chiropractic, acupuncture, fisioterapi, vaksin, derma and hair. Selanjutnya, mengapa Easy Health? Kenapa nggak platform lain? Yang pertama saya coba jelaskan adalah Easy Health adalah mewujudkan cara mudah dan aman untuk berkonsultasi masalah kesehatan bagi. Kedua adalah cara untuk mendapatkan produk kesehatan termasuk secara online. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam mendapatkan vaksin COVID-19 untuk individu, keluarga, ataupun perusahaan. Yang keempat adalah pengguna secara online untuk berkonsultasi langsung dengan pakar kesehatan atau easyhealth.com, sehingga terjadinya mispersepsi antara kedua belah pihak dapat kita minimalisir. Untuk mengunjungi kami, Anda dapat mengunjungi di website kami yaitu easyhealth.com atau WhatsApp kami di 0821 1950 4414 atau di email address kami di info@easyhealth.com. Terima kasih, sekian. Terima kasih untuk waktunya. Untuk tempat, saya persilakan kepada Bu Audrey. Baik, terima kasih banyak Bapak Christian Adi untuk pemaparannya. Wow, jadi kita semua nih tadi yang mendengarkan yang juga menonton pastinya udah semakin tahu gitu ya. Kan webinar ini diadain sama Easy Health. Nah, Easy Health tuh apa sih sebenarnya gitu. Tadi kurang lebihnya udah jelasin sama Bapak Christian Adi kalau Easy Health ini sebenarnya membuat terobosan baru nih teman-teman saat pandemi yang akhirnya membuat sebuah e-commerce yang di dalamnya ini lebih mengutamakan semua tentang kesehatan nih. Bisa ada produk-produk kesehatan yang teman-teman bisa langsung beli, bisa cek, siapa tahu teman-teman lagi butuh itu. Terus juga kalian bisa konsultasi kesehatan secara online nih. Mungkin teman-teman masih takut keluar rumah, takut ke dokter atau gimana, nah bisa langsung konsultasi dengan pakar kesehatan di sini secara online. Kemudian juga kalau mau ikut kelas kebugaran juga bisa tadi, terus ada voucher offline store dari tenan-tenan yang ada di Easy Health dan juga ada info vaksin. Nah, mungkin teman-teman masih banyak banget yang butuh info ini ya, boleh langsung aja dicek ke websitenya easyhealth.com dan juga follow Instagramnya @easyhealth. Terima kasih sekali lagi Bapak Christian. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan materi, baik Pak, terima kasih banyak. Setelah kita dengerin materi dari pembicara kita pertama, kita mau langsung berlanjut ke pembicara kita kedua nih teman-teman. Tapi sebelum kalian mendengarkan materinya, aku mau sedikit membacakan profil singkat dari pemateri kita yang kedua nih.
Ada Ibu Soraya Salim selaku psikolog. Beliau adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Beliau juga salah seorang pendiri Pulih at the Peak yang berdiri di tanggal 21 April 2014, yaitu adalah pusat pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga yang memberikan layanan psikososial dan psikoterapi, baik berupa konseling psikologis dan juga pelatihan yang bersifat preventif yang mendukung perwujudan well-being perempuan, remaja, dan keluarga. Beliau juga memiliki peminatan pada lansia dengan segala aspeknya, termasuk demensia Alzheimer. Dan beliau bergabung dengan Alzheimer Indonesia sebagai salah seorang relawan, khususnya di aspek psikologis. Sebelumnya juga beliau menjadi psikolog relawan di Yayasan Pulih yang bergerak di bidang pemulihan pasca trauma dan juga di Biro Psikologi Konselor. Wow, kita dengar profil singkatnya aja udah pada penasaran pastinya kan kalau bakal dapat informasi apa ya dari Ibu Soraya, pastinya menarik banget dan informatif banget teman-teman. Tapi jangan dulu sambil kita menunggu Ibu Soraya mempersiapkan materi dan juga tim Easy Health juga mempersiapkan materi. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih kepada semua sponsor kita. Dan salah satunya adalah dari Misi. Terima kasih banyak Misi yang sudah bersedia menjadi sponsor untuk webinar kita hari ini, yaitu webinar yang bertema edukasi menstruasi pada perempuan dan pria. Pakai Misi, feel free, no worry. Hai girls, kenalan yuk sama Misi, pembalut dan paint liner yang aman dan nyaman. Lapisan luarnya terbuat dari aluminium foil antibakterial seal yang kedap udara dan air sehingga dapat mencegah masuknya bakteri, virus, dan jamur. Misi memiliki ukuran yang lebih tipis, permukaan lembut, dan juga tembus udara, jadi nyaman banget deh girls. Misi juga dapat menampung air lebih banyak, bahkan lebih cepat kering. Natural anion core Misi dapat menetralisir air yang tadinya berwarna coklat menjadi bening. Artinya, anion Misi dapat mengikat radikal bebas dan menghambat tumbuh kembang bakteri, jamur, dan juga sel kanker. Ini dia lapisan tembus udara Misi yang akan menjaga misfit tidak lembab. Misi juga sudah terbukti bebas klorin loh. Wah, pakai Misi bisa membuat hari-harimu feel free, no worry. Oke, kepada Ibu Adinda Harum, setelah kita nonton videonya nih, boleh dipersilakan untuk membantu menjelaskan. Pada Ibu Adinda dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Audrey, terima kasih juga Easy Health yang sudah memberikan waktu kepada Misi untuk sedikit menjelaskan nih, sebenarnya Misi itu apa sih, gitu kan? Nah, sebenarnya nih Misi adalah salah satu produk pembalut kesehatan baru yang ada di Indonesia. Misi ini sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk sebagai upaya preventing wanita di Indonesia dalam mencegah kanker serviks. Tapi kenapa kok bisa gitu kan pembalut mencegah kanker serviks? Nah, sebenarnya banyak kandungan herbal atau teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Misi yang sebenarnya itu bisa mengurangi gangguan kesehatan organ reproduksi termasuk kanker serviks gitu. Terus Misi ini itu juga sangat nyaman dan sangat aman digunakan. Beberapa kandungan yang ada di dalam Misi ini contohnya adalah natural anion, min ekstrak, polifenol, ion silver, biomagnet, dan bahan infrared gitu. Fungsinya dari kandungan herbal ini tadi adalah salah satunya itu untuk mencegah bakteri, virus, dan jamur untuk menginfeksi organ reproduksi. Selain itu juga bakteri, virus, dan jamur ini tadi kalau misalnya sudah menginfeksi kan akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan di organ pewarnaan kan. Nah, tugas Misi adalah untuk mencegah itu terjadi. Selain itu, Misi juga sudah dilengkapi dengan antibakterial seal dan ini adalah yang pertama di Indonesia. Antibakterial seal ini apa sih? Jadi kalau misalnya kita tahu nih, pembalut itu kan biasanya dilapisi oleh plastik di luarnya. Tapi Misi tidak pakai plastik karena kami pakai lapisan antibakterial seal dari aluminium foil yang jauh lebih higienis karena akan menghambat
semua bakteri, virus, dan jamur untuk masuk ke dalam pembalut. Jadi, sampai akan digunakan, pembalut misi itu akan tetap higienis seperti itu. Dan antibakterial seal itu juga akan menjaga min ekstrak yang ada di dalam misi itu untuk memberikan efektivitas ketika akan digunakan. Jadi sensasi dinginnya pun itu juga jauh lebih terasa. Dan berbagai kandungan herbal yang ada di dalam misi itu juga akan tetap terjaga sampai akan digunakan. Misi ini juga seperti yang tadi sudah saya bilang sebelumnya, misi ini aman dan nyaman. Kenapa kok aman dan nyaman? Amannya karena misi ini sudah memiliki sertifikat bebas klorin dari Kemenkes dan juga memiliki lapisan antibakterial seal. Selain itu, misi juga nyaman karena memiliki ukuran yang sangat tipis sampai nggak terasa ketika digunakan. Kemudian juga memiliki super absorbing system yang bisa menyerap 5 kali lebih cepat dan lebih jauh lebih kering sehingga tidak menimbulkan efek lembab ketika menggunakan pembalut. Selain itu, misi juga sudah memiliki lapisan breathable layer ini itu yang akan membuat sirkulasi pada organ kewanitaan itu lebih terjaga gitu. Jadi tidak akan terjadi lembab ketika menggunakan misi. Tapi tetap perlu diingat kalau semua pembalut itu sebaiknya harus diganti secara berkala setiap 3 sampai 4 kali untuk menghindari infeksi pada organ kewanitaan itu sendiri. Nah, untuk misi sampai saat ini itu sudah ada 5 varian, yaitu misi day, misi night, misi super night, misi mini, dan panty liner. 5 varian ini itu akan memungkinkan siapapun penggunanya untuk tetap beraktivitas selama menstruasi ataupun sebelum dan setelah menstruasi ketika sedang mengalami kepulihan. Seperti itu Kak Audrey. Baik, terima kasih banyak Ibu Adinda Harum untuk penjelasannya. Wow, jadi kita udah lebih tahu ya teman-teman, apa sih bedanya misi dengan pembalut-pembalut yang lain? Kenapa sih kita harus memilih misi gitu? Kayak tadi kan seperti yang Ibu Adinda bilang nih ya, misi itu aman dan nyaman gitu. Aman karena sudah terbukti higienisnya, nyamannya juga dengan tipis dan juga kering gitu ya. Jadi kita nggak berasa kalau misalkan kita lagi mengalami menstruasi kayak nggak berasa pakai pembalut gitu ya kayak. Yes, benar Dan banget. juga dan pastinya karena udah dapet sertifikat tadi tuh teman-teman yang pasti udah aman dan walaupun baru udah nggak perlu lagi diraguin. Jadi abis ini teman-teman jangan lupa langsung borong misi sebanyak-banyaknya nih buat cobain langsung bedanya misi dengan yang lain. Oh iya, boleh tambahin sedikit Gitu. lagi Kak. Boleh, silakan Ibu. Jadi mungkin lupa untuk nge-mention tentang klorin sebenarnya. Sebenarnya klorin dan dioksin ini itu kan zat yang menyebabkan kanker kan, karsinogenik. Apalagi beberapa pembalut konvensional di luar yang sudah beredar di pasaran itu ternyata ditemukan menggunakan klorin dan dioksin sebagai zat pemutihnya gitu. Nah, karena misi ini tidak menggunakan kapas ataupun kertas sehingga misi ini sudah dipastikan bebas klorin dan dioksin. Maka dari itu misi sudah aman digunakan sebagai upaya pencegahan kanker serviks. Terima kasih Kak Audrey. Wah, terima kasih juga Ibu Adinda. Tuh kan ditambah lagi udah klorin free, pokoknya udah aman banget teman-teman. Jangan lupa abis ini langsung coba misi, pembalutnya misi. Jangan lupa diborong ya teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Adinda untuk penjelasannya. Oke, nah kita harus fokus lagi ke laptopnya masing-masing. Karena setelah kita mendengarkan beberapa materi tadi sebelumnya, nah kita mau ada dulu lucky draw lagi yang kedua, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk langsung fokus lagi ke laptopnya, ke handphonenya, untuk buat cepet-cepetan lagi nih pencet tombol yang ada di layar kalian masing-masing. Karena siapa tahu kalian beruntung banget nih lucky draw kedua ini. Oke, gimana untuk dari tim Easy Health? Udah bisa dimulai? Oke, kalau udah siap, oke boleh langsung klik teman-teman. Silakan klik. Ayo, siapa nih yang menang nih? Udah ada nih namanya nih. Ayo.
Ya ampun, pada cepet-cepet banget ya. Pengen menang OVO, lumayan 20.000 teman-teman. Oke, ada Chris, ada Elizabeth, Ika, Nanda, Cikita, Angelika, Irmawati, Sari, Juwita. Oke. Tuh teman-teman, 10 pemenang yang beruntung di Lucky Draw ini. Selamat, kalian semua berhasil di Lucky Draw yang kedua. Oke, tapi buat teman-teman yang belum berhasil di 1 atau 2 sekarang nih, masih banyak Lucky Draw kita di sesi-sesi selanjutnya. Jadi aku saranin kalian jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune sama webinar kita sore ini. Oke. Oke. Baik, untuk pemateri kita yang kedua mungkin sudah siap ya, Ibu Soraya Salim. Baik. Oke. Oke, silakan Ibu Soraya. Selamat sore semua. Senang sekali bisa webinar hari ini. Saya Soraya Salim, biasa dipanggil Ayah. Sudah dibacakan background oleh Pak host kita hari ini. Terima kasih. Jadi pertama kali mungkin sedikit highlight aja ya latar belakang gitu ya. Pas dengar judul webinar sore ini tuh agak-agak bikin surprise gitu. Soalnya kok edukasi menstruasi pada wanita dan pria gitu ya. Nah, buat pria gitu biasanya kan buat wanita gitu. Ternyata tuh katanya menurut si panitia buat webinar ini kepada bingung nih si pria-pria ini apakah itu bapak dari seorang anak perempuan atau pacar atau bos di kantor gitu ya atau temen gitu. Ya. Boleh dipaparkan yang hal pertama? Ya, ini saya dapat dari cuplikan yang sama-sama dicek sama seorang mahasiswa psikologi yang sedang magang di tempat saya, namanya Shelin. Terus kita ketemu, ini lucu banget aja gitu ya. Jadi ada percakapan antara anak perempuan dengan bapaknya nih. Ayah, kenapa ya aku berada di bagian ini gitu. Terus bapaknya bingung, aduh, oh tidak, katanya, di mana istriku saat aku membutuhkannya. Karena lagi pergi nih, mungkin lagi bekerja atau lagi apa gitu ya. Terus kemudian si ayahnya langsung bilang, oke, saya sudah mencapai umur di mana kamu harus tahu informasi tentang menjadi wanita. Duh, anak langsung deg-degan gitu ya, aduh, jadi wanita gitu kan. Terus udah gitu informasinya tuh kamu dapat cari di sini ya, berhubung dia nggak bisa cari istrinya ya. Terus dia buka, jreng, ternyata jadi iya sih, informasi bisa didapatkan di Google ya, apa sih yang zaman sekarang nggak bisa didapetin di Google ya. Tapi mungkin tidak cukup hanya sekedar informasi. Jadi ini justru yang bagaimana hubungan si ayah sama atau tua sama anak perempuannya yang baru saja mendapatkan menstruasi ini menjadi sangat penting gitu. Dan mungkin zaman dulu gitu ya nggak biasa atau bahkan aneh atau bahkan mungkin bisa dibilang tabu juga ya kalau misalnya kemudian pria membicarakan tentang menstruasi gitu. Nggak biasa tuh kalau misalnya bapak-bapak ikut campur dalam urusan menstruasi anaknya gitu, anak perempuannya itu bagian ibunya, bukan bagian saya gitu ya judulnya ya. Tapi di zaman yang makin berkembang ini cukup sulit mungkin ya, karena kan mungkin ada yang menjadi bapak tunggal ya, atau kemudian ibu bekerja gitu kan, yang kemudian kondisinya mungkin bapak bekerja dari rumah ya dan sebagainya ya, itu kalau keluar ya, tentunya bukan dalam saat pandemi sekarang ini di mana semua orang kerja di rumah ya. Nah, jadi disitulah mungkin di mana si peran ayah ini juga penting, perlu dilibatkan dan perlu juga diperdulikan gitu. Aku nggak tahu di sini pada udah ada yang jadi ayah juga nggak ya gitu ya, ayah muda gitu ya yang mungkin anaknya baru mau masuk puber gitu ya. Jadi hal ini kayaknya perlu untuk dipersiapkan. Kalau belum mungkin pada jadi calon ayah ya, jadinya penting juga untuk kemudian tahu tentang ini. Oke, next slide please.
Next slide. Ya. Nah, ini ada satu kutipan aja sih di antara berbagai macam. Oh, boleh kembali? Maaf. Ada sebuah apa ya, seperti agensi riset gitu di Inggris gitu, dia melakukan sebuah survei namanya Edelman Intelligence. Nah, untuk sebuah artikel Hegels namanya tahun 2019, dia bilang bahwa sekitar 753 ayah itu di sana itu enggak ada 4 poin ini gitu ya didapatkan gitu. Satu adalah kemudian 4 dari 10 ayah tidak pernah mempelajari tentang menstruasi di sekolah, jadi kemudian nggak terangin juga anaknya apa itu menstruasi gitu ya. Lalu kemudian hanya 41% dari ayah yang merasa nyaman membicarakan menstruasi dengan anaknya, dan setengah dari mereka tidak pernah membicarakan menstruasi dengan anaknya. Lalu 45% ayah tidak yakin dengan tanda-tanda menstruasi itu apa sebenarnya gitu ya. Dan 1 dari 3 ayah tidak pernah membeli produk menstruasi. Nah, jadi itu bayangkan sebuah negara yang mungkin lebih dalam tanda kutip lebih terbuka gitu ya, apa namanya, kemajuan ataupun apa formasi. Nah, lagi di sini gitu ya, dengan mungkin kita yang realis gitu ya, terus kemudian pembagian yang sangat suka kadang-kadang suka diketok antara ayah dan ibu gitu ya, atau laki-laki perempuan. Nah, itu juga kayak momen yang sangat spesial sebenarnya buat si ayah, menjadi lebih lebih apa ya, lebih kalau ibu yang kemudian tidak menjadi buruk kalau kemudian ayah membicarakan dengan anaknya tentang hal ini. Kan ada dari sisi produksi gitu ya, perempuan gitu, sehingga hal ini juga berhubungan dengan relasi dengan jenis dan sebagainya, karena ini kan tanda masuk puber ya, yang tanda yang paling jelas gitu ya di antara tanda-tanda yang lainnya gitu ya. Nah, jadi inilah yang kemudian bisa menjadi apa namanya, jalan juga untuk kemudian ayah lebih dekat dan lebih mengenal anaknya gitu. Dan di sini juga mungkin orang tua bisa masuk ke sebenarnya pendidikan seksual pada anaknya atau pendidikan sistem reproduksi gitu, lebih tepatnya anaknya. Karena kalau dengar pendidikan seksual tuh kayaknya langsung horor gitu ya, kayaknya aduh ngomong apa nih kita sama anak kita gitu kan judulnya ya. Tapi sebenarnya faktanya adalah bahwa sekarang ini apa namanya, usia awal menstruasi itu bertambah muda sih. Nanti mungkin Dokter Bonti bisa menjabarkan lebih detail ya. Tapi dari beberapa misalnya sekolah gitu ya, yang misalnya saya pernah datangi, atau bahkan di sekolah dulu di SD anak saya sendiri gitu, ada yang kelas 4 SD udah mulai ada yang bahkan gitu ya. Yang memang umumnya kan kelas 6 SD ya gitu, di usia 12 gitu tahun gitu. Tapi sekarang tuh bertambah muda, sehingga akan lebih baik, jauh lebih baik kalau kemudian kita mempersiapkan anak-anak kita sebelum menghadapi hal ini secara lebih lanjut gitu ya. Slide berikutnya, boleh minta tolong. Nah, jadi ayah-ayah sekalian gitu ya, dan kemudian mungkin orang tua gitu ya, yang ada beberapa poin yang sebenarnya itu general banget yang bisa kemudian kita sampein gitu, atau misalnya kita ingat-ingat di kepala kita sehingga nggak horor gitu ngadepin anak ya. Bahwa pertama, menstruasi itu berbeda pada setiap orang, bisa banyak atau bisa sedikit, bisa lama atau sebentar, bisa sakit biasa aja gitu ya. Dan semua wanita itu pasti berbeda, atau semua perempuan itu atau semua individu itu pasti mempunyai gejala yang berbeda, tetapi ada nih gejala-gejala itu gitu. Lalu kemudian yang kedua, kebanyakan wanita itu menstruasi itu pada usia 12 sampai 50 tahun gitu kan. 50 tahun menopause lah ya gitu ya. Lalu menstruasi biasanya itu 1 bulan sekali selama 3 sampai 7 hari. Lalu kebanyakan kehilangan darah kurang lebih 30 sampai 100 ml darah setiap menstruasi. Jadi umumnya tuh nggak yang sampai aduh gitu kan. Kadang-kadang kan mungkin kalau anak pertama kali mens gini, aduh nanti aku nggak berhenti-berhenti darahnya gitu kan, bisa aja kemudian dia panik gitu kan ya judulnya. Nah, gimana kemudian ataupun ibu itu membuat anak jadi lebih tenang gitu ya, apa namanya, membuat jadi lebih kalem gitu kan. Lalu jangan juga gitu ya sebagai tua. Nah,
Lalu kemudian menstruasi ini rutin gitu kan, dapat terjadi setelah 2 tahun. Jadi kemudian mungkin awalnya, kok aku keluar lagi, aku nggak inilah gitu ya. Nah nanti mungkin secara detail, secara fisiknya dokter Bonti yang akan lebih mendetailkan. Tapi semua hal ini untuk sebenarnya menggarisbawahi bahwa pertama, menstruasi itu adalah hal yang natural alami. Semua perempuan akan menghadapi hal itu gitu. Jadi jadi bukan satu hal yang aneh atau tabu ataupun nggak bisa digunakan gitu ya. Karena mungkin kalau dulu kan banyak mitos-mitos ya. Apalagi misalnya kemudian kalau kita bicara mengenai misalnya apa ya, kebiasaan di daerah-daerah lah gitu ya, kan ada yang ntar urusannya sama keramas lah, ada yang urusannya sama kemudian megang jarum lah, segala macam pokoknya gitu ya, yang kayaknya hubungannya apa ya gitu kan. Nah, tapi kemudian itu yang perlu diluruskan gitu, untuk menjabarkan pada anak-anak juga gitu yang baru mau masuk menstruasi ini, bahwa hal ini adalah hal yang natural dan alami dan boleh dibicarakan. Dan si anak-anak ini sendiri pun buat mereka juga penting tuh buat tahu itu, supaya mereka juga tahu bahwa oh yang aku alami ini natural kok, alami, jadi aku boleh ngomongin gitu. Karena kadang-kadang anak-anak ini tuh takut loh gitu, maksudnya untuk aduh, takut, malu, kaget gitu ya, aduh ini apa ya, aduh ini yang namanya mens ya, aduh ntar aku ini nggak gitu ya. Walaupun mungkin anak sekarang udah lebih terakses terhadap informasi ya, tetapi tetap gitu loh, yang namanya perasaan cemas dan segala macamnya, belum pengaruh hormon ya yang terjadi pada saat menstruasi itu membuat dia merasa resah dan gelisah. Dan disitulah peran orang tua untuk mendampingi anak-anaknya. Next slide please. Nah, jadi ini kira-kira kan gambarannya ya gitu ya. Saya senang banget sama gambar yang Menstrual Island ini nih judulnya. Jadi kayaknya tuh ada yang ngerasa perutnya begah lah, ada yang kayak ngantukan lah, ada yang kemudian apa namanya kram-kram lah sana sini, ada yang kemudian apa pinginnya makan mulu gitu ya, ada yang kemudian aduh moodnya naik turun gitu kan, kadang-kadang grumpy, kadang-kadang kemudian sedih, kadang-kadang kemudian mellow, kadang gitu ya. Terus dan banyak yang lainnya lagi ya. Nah itu tuh jadi kebayang nggak sih? Nah ini buat yang cowok-cowok nih ya, buat yang bapak-bapak atau kemudian cowok-cowok pria-pria muda atau kemudian bos. Jadi jangan kaget kalau ngeliat anak buahnya lagi agak mutung gitu ya, atau misalnya kayaknya lagi lebih pasif gitu, mungkin dari yang biasanya aktif jadi pasif gitu. Nah jadi inilah saat mereka lagi menstruasi, bisa semuanya, bisa diantaranya, nggak ada gitu. Yang sebagai contoh yang nggak paling jauh karena saya juga perempuan ya, antara ibu saya dan anak saya yang perempuan itu lain semua. Ibu saya nggak ngerasa apa-apa, lempeng aja kalau mens gitu ya. Kalau saya itu fisiknya nggak terlalu, tetapi fisiknya nggak terlalu waktu muda. Itu setelah udah melahirkan, waduh mulai ada segala macam deh yang dirasain. Lalu sampai suami saya akhirnya menghafalkan, oh dia tahu bahwa ini pasti jadwal mensnya nih, dia pasti lagi grumpy gitu ya. Lalu kemudian apa namanya, anak saya yang perempuan itu lain lagi. Wah dia tuh fisik dan mental deh, fisiknya udah nggak enak, terus kemudian dia jadi jutek dan sebagainya. Jadi setiap orang memang setiap perempuan apa namanya mengalami hal yang berbeda-beda. Tapi bisa dilihat di sini itu banyak banget yang harus dialami. Sementara kalau di apa namanya di kotak yang paling akhir tuh tulisannya, dan saya nggak punya pilihan, saya harus pergi kerja gitu ya, dan saya harus bersikap bahwa everything is okay gitu. Padahal aduh nih nggak enak banget nih, pinggangnya pegal nih rasanya nih, kayaknya tuh yang ngantuk lah segala macam gitu kan. Masih harus naik busway nih, masih naik jembatan nih segala macam gitu ya. Nah itulah kira-kira gambarannya, sehingga mungkin orang-orang di sekitar apa namanya yang menstruasi ini juga bisa berempati atau kemudian juga bisa kemudian memahami kondisi seperti ini. Nah itu tuh dia akan merasa sangat melo, gampang banget yang namanya lagi cerita apa gitu, terus kemudian aku tuh sedih, sorry aku nangis gitu, bisa begitu gitu ya judulnya ya. Oh dia sendiri juga mengenali dirinya, dan orang-orang sekitar terdekatnya juga mengenali dirinya. Lalu juga monitor sugar intake, katanya sih konsumsi gula dan karbohidrat dapat membantu mengurangi gejala PMS katanya. Nanti kita tanya sama dokter Bonti ya. Lalu kemudian juga manage your time, jadi atur dan waktu Anda untuk menghindari hari berat atau sibuk pada saat PMS. Kalau yang jadwal teratur tuh enak banget tuh. Jadi udah tahu nih, oh sekitar tanggal ini
gue bakal dapet nih. Jadi kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang rada-rada pressuring dan masih bisa diatur, sudah atau sebelum itu gitu, sehingga nggak terlalu overloaded gitu ya, dan atau stress out gitu kan. Communication is a key adalah berbicara salah satu hal yang paling efektif juga untuk nyampaikan pada orang lain bahwa kita kondisinya lagi nggak enak. Next slide. Ya, terakhir ini, nah tadi yang saya katakan bahwa dari surveinya saya di Inggris ya, di Indonesia saya belum ketemu nih. 2000 wanita Inggris, 48% menyatakan bahwa PMS ini atau kondisi sebelum masuk menstruasi ini adalah penyebab utama perselisihan dalam hubungan loh. Jadi kata Dr. Dawn Harper ya, dia seorang dokter umum, tapi dia sering meneliti hal-hal yang sifatnya lebih aktivitas kemanusiaan gitu. Dan dia bilang bahwa gejala umum PMS dapat berdampak besar pada kesejahteraan dan emosi, lalu juga bisa mempengaruhi pekerjaan dalam kehidupan, dan juga bisa mengganggu konsentrasi bahkan gitu kadang-kadang. Dan juga tadi seperti yang tadi saya sebutkan, wanita memiliki gejala yang berbeda dan dapat bervariasi dari siklus ke siklus. Nah, jadi dampaknya itu atau pengaruhnya terhadap perempuan itu bisa dari yang nggak ada kelihatannya gitu sampai yang gede banget gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin kita semua perlu juga mengetahui hal ini, dan kemudian dengan mengetahui hal ini juga bisa membantu baik perempuan tersebut maupun diri sendiri dalam berelasi secara sehat. Itu sih kira-kira kurang lebih paparan dari saya, semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Soraya Salim. Wow, materinya sih menurut aku pribadi ya insightful banget ya teman-teman, karena mungkin dari tema webinar kita ini aja nih udah bisa menjawab ya, kenapa sih edukasinya harus buat perempuan dan buat pria juga. Karena sebenarnya kalau tadi aku dengar dari Ibu Soraya ya, pria-pria itu nggak seharusnya ngerasa nggak nyaman untuk bahas menstruasi ya, justru harusnya membentuk kenyamanan itu gitu, supaya pasti kan ada orang-orang sekitarnya yang perempuan yang pasti mengalami menstruasi gitu. Jadi supaya bisa lebih enak cerita gitu, enak kasih tahu. Dan juga tadi beberapa tipsnya ya. Mungkin untuk kita yang sedang menstruasi kita bisa bikin kayak buku gejala tadi yang kata Ibu, terus juga mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat tuh mungkin bisa dicoba, atur waktu juga supaya pas PMS gak sibuk, dan juga jangan lupa dibicarain sama orang-orang terdekatnya supaya mereka paham gitu. Terima kasih banyak Ibu Soraya untuk materinya yang sangat berguna pastinya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi kita selanjutnya nih teman-teman. Nah, tapi sebelumnya aku mau bacain dulu nih sedikit profil singkat juga dari Dr. Rino Bonti Trihatmasanti, SPOG. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1996, mengambil pendidikan dokter, kemudian melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga pada tahun 2004, mengambil dokter spesialis obgyn. Dan kemudian sekarang beliau bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda di Jakarta, Rumah Sakit Hermina di Jatinegara, dan juga St. Mary Family Healthcare. Oke, sambil dokternya mempersiapkan materi dan juga Easy Health juga mempersiapkan presentasi, kita mau melanjutkan ke kira-kira apa nih teman-teman? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Kalau aku ngomong gini kira-kira apa ya? Harus fokus, harus kumpul, kira-kira mau ada apa nih? Nah, kalian jawab dalam hati, aku tapi dengar kok. Kita bakal ada lucky draw yang ketiga. Wow, gimana nih? Masih pada semangat kan semuanya ya? Harus semangat dong, kan baru pembicara yang kedua nih. Masih banyak pembicaranya teman-teman. Oke, boleh langsung dari teman-teman Easy Health untuk siap-siap, dan teman-teman yang hadir juga klik secepatnya, klik. Oke, udah ada 10 nama juga nih. Ada Dr. Elsa, ada Sarah Mundi, Rianti, Ika Nurjana, Nur Septianawati, Susi, Akib Malawati, Sally, dan F. Dendi. Oke, selamat teman-teman. 10 pemenang di Lucky Draw kita yang ketiga. Dan buat yang belum dapat, teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune webinar ini sampai akhir. Karena kita masih ada lucky draw di sesi-sesi selanjutnya, dan siapa tahu kamu yang beruntung di sesi setelah ini. Oke. Kalau begitu mungkin dari Dr. Bonti dan Easy Health juga sudah siap untuk materinya. Kalau sudah siap boleh langsung dipersilakan kepada Dr. Bonti. Dipersilakan Dr. Bonti untuk materinya. Ya,
Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat, sahabat Easy Health semuanya. Sudah terdengar ya suara saya dengan jelas? Sudah terdengar, dokter. Oke, mungkin bisa dibantu untuk presentasi saya, Kak Audrey. Oke, boleh. Mungkin dari tim Easy Health sudah siap presentasinya? Baik, oke. Silakan Ya. dokter. Ya, ya sahabat Easy Health sekalian, saya akan sharing ya tentang sekilas menstruasi. Dimulai dari basicnya dulu ya, mungkin umumnya sih sudah paham, tapi make sure aja pemahaman kita tentang menstruasi itu sama gitu ya. Baik, next slide-nya. Mana ya slide-nya? Udah terlihat belum ya next slide-nya? Saya kok belum lihat ya. Sudah dokter di yang Oh, berjudul menstruasi. Di view saya, sudah saya lihat view saya. Oke, Baik, dokter. menstruasi atau haid adalah keluarnya darah yang terjadi secara periodik ya, akibat luruhnya lapisan endometrium atau dan dinding rahim ya, keluar melalui vagina karena tidak terjadinya pembuahan dan kehamilan. Jadi sebenarnya yang dikeluarkan adalah dinding rahim yang sebenarnya dipersiapkan apabila terjadi pembuahan dan kehamilan ya. Ini dimulai terjadi saat pubertas ya. Saat pubertas, sebentar. Yaitu sekitar usia 10 sampai 14 tahun dan hingga berhenti saat usia menopause ya, 48 sampai 55 tahun, kadang-kadang 45 tahun juga sudah menopause. Normalnya berlangsung siklik, yaitu siklusnya yang normal adalah 21 sampai 35 hari, lamanya 2 sampai 10 hari, dan volume darahnya rata-rata adalah 20 sampai 60 cc per hari atau 3 sampai 4 pembalut per hari ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, jadi proses terjadinya menstruasi, siklus ya, itu terjadinya sesuai dengan siklus haid namanya ya. Dari hari ke-0 atau hari pertama itu kita setiap menstruasi hari pertama itu kita sebut sebagai hari pertama siklus haid. Nah, di sini adalah terjadinya luruhnya dinding rahim ya. Ini kalau ini rahim, ini tadinya terjadi penebalan ya. Kemudian dia luruh menjadi haid akibat tidak terjadi kehamilan ya. Di sini luruh dulu nih, terjadi kita mens ya, antara 3 sampai 7 hari, kadang-kadang sampai 12 hari. Nah, selanjutnya di sini juga kita dimulai di indung telur ya. Jadi ini organ reproduksi wanita itu kan vagina, rahim, dan indung telur ya, sama saluran tuba. Nah, di indung telur itu dalam proses siklus haid itu terjadi rekrutmen sel telur, di mana sel telur menjadi mulai matang ya, di hari ke-12 matang, dan dari hari ke-14 itu seharusnya dia ovulasi atau bertelur ya. Nah, saat indung telur mulai matang dan terjadi ovulasi, dinding rahim mulai menebal nih. Menebal. Tujuannya apa sih menebal? Agar bila saat telur berovulasi atau mengeluarkan sel telur ya, yang setiap bulan itu di hari ke-14, dan apabila pasang terjadi pada wanita yang sudah menikah dan berhubungan suami istri, dibuahi oleh sperma sang suami dan terjadi pembuahan ya. Saat itu kalau embrionya menempel di dinding rahim itu sudah siap, dinding rahimnya sudah tebal, siap untuk menerima kehamilan, menerima embrio. Nah, karena pada wanita yang masih muda, belum menikah, tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim itu luruh ya. Itulah yang dinamakan dengan menstruasi. Jadi ini proses
orkestrasi yang kompleks ya, yang melibatkan indung telur dengan berbagai perubahan hormonnya dan dinding rahim yang menebal. Itulah yang disebut siklus menstruasi. Ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana pemeliharaan kebersihan dan kesehatan saat menstruasi? Karena kita kan membahas tentang menstrual hygiene ya. Ya, sebaiknya hal ini sudah diajarkan ya kepada anak-anak yang menjelang pubertas dan menjelang akan menstruasi yang pertama kali untuk memakai pembalut wanita yang baik ya, dan menggantinya setiap 3 sampai 4 jam atau sebelum 3 sampai 4 jam bila darah menstruasinya sudah melebihi separuh ya, atau hampir memenuhi pembalut. Walaupun belum 3 atau 4 jam ya harus kita ganti. Jangan nunggu sampai penuh karena sayang gitu ya, sayang terhadap pembalutnya misalnya ya. Terus, nah ini bila memakai tampon atau menstrual cup, tampon atau menstrual cup ini kan cara pemakainya, cara melepaskannya juga lebih delicate ya dibandingkan pembalut wanita. Tolong dipelajari dengan benar teknik pemasangan dan pelepasannya, serta batas waktu pemakaiannya, serta bagaimana pemeliharaan kebersihannya, seperti untuk menstrual cup itu kan harus dibersihkan, lebih sulit lah dibandingkan pembalut biasa ya. Kemudian saat menstruasi lebih rajin membersihkan organ kewanitaan luar, misalnya dengan cairan pembersih khusus ya, jangan dibiarkan berlama-lama memakai pembalut tanpa dibersihkan karena itu bisa menjadi media tumbuhnya bakteri ya. Nah, kemudian apabila terjadi keluhan atau kelainan pada menstruasi yang tidak seperti biasanya, segeralah konsultasi kepada dokter, jangan dibiarkan saja. Nah, contohnya apa nih kelainannya? Bisa kita lihat coba di slide berikutnya. Nah, ini kelainan-kelainan menstruasi, misalnya belum menas atau haid pertama kali pada usia 13 tahun, disertai belum munculnya tanda-tanda seks sekunder. Kemudian, jadi begini, misalnya usia 13 tahun, dia belum mens ya, tapi sudah ada tanda-tanda seks sekunder, contohnya adalah payudaranya sudah mulai tumbuh ya, sudah ada rambut di ketiak, sudah ada rambut di pubis atau di kelamin. Nah itu it's okay, berarti dia mulai ada tanda-tanda ke arah pubertas, mensnya akan muncul 1 atau 2 tahun kemudian akan menyusul. Namun bila sudah 13 tahun, apalagi sudah lebih lah 15 tahun belum mens, tapi tidak ada juga tanda-tanda seks sekunder itu. Nah itu kita harus segera memeriksakan diri ya, takutnya ada kelainan yang mendasari atau underlying disease-nya. Kemudian haidnya tidak teratur. Haid yang teratur adalah tadi siklusnya 21 sampai 35 hari. Di luar itu misalnya sering tidak haidnya 3 bulan sekali misalnya. Nah, itu harus sebaiknya sih dikonsultasikan ke dokter ya. Kemudian amenorrea sekunder, yaitu sudah pernah haid ya, dia sudah menat, sudah puber, biasanya haid teratur, tiba-tiba tidak haid berturut-turut selama 3 bulan atau lebih ya, tidak normal ya itu ya, kecuali kalau misalnya ternyata dia hamil ya, berarti memang tidak haidnya karena hamil ya. Kemudian haidnya terlalu banyak atau terlalu lama, tidak seperti biasanya. Kemudian misalnya ada premenstrual syndrome-nya yang ya PMS sebenarnya sih ada yang normal, tapi kalau yang berlebihan sekali mungkin dan sampai mengganggu atau menjadi hendaya dia beraktivitas, ada baiknya dikonsultasikan ya. Kemudian perdarahan di luar haid, yaitu harusnya bukan jadwalnya haid tapi terjadi flek-flek atau berdarah. Nah itu harus sebaiknya dikonsultasikan ya. Kemudian ada juga nyeri haid yang berlebihan atau dysmenorrhea sekunder ya, artinya nyeri haidnya itu sampai mengganggu aktivitas atau membuat hendaya pada kualitas hidupnya ya, jadi menderita sekali, tidak bisa bekerja. Nah,
itu sebaiknya dikonsultasikan, dikhawatirkan ada suatu kelainan organik ya di organ reproduksinya. Selanjutnya, ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itu hanya sharing sedikit saja dulu basicnya. Mungkin nanti akan lebih diperbanyak di diskusinya. Terima kasih Kak Audrey. Baik, terima kasih banyak Dokter Bonti untuk pemaparan materinya ya. Wow, keren banget. Pembicara-pembicara kita hari ini bakal banyak banget ngasih informasi buat kita ya, terlebih untuk cewek-cewek ini pastinya karena kita mengalami menstruasi, kita bisa tahu lebih banyak gitu ya, kayak di umur berapa sih 10-14 tahun tuh udah seharusnya menstruasi, menopause juga di umur berapa. Dan kemudian menstruasi juga itu apa gitu, ada siklusnya apa di 0-14 hari tuh, luruh dulu dinding rahimnya, kemudian ovulasi, dan jadi dinding rahimnya menebal lagi di hari setelah ke-14 itu, dan juga yang penting banget juga ini nih menurut aku ya, pemeliharaannya teman-teman untuk yang kita yang sudah menstruasi nih, untuk jangan lupa rajin-rajin mengganti pembalut kita gitu ya, jangan tunggu sampai penuh. Terus juga kalau teman-teman menggunakan tadi menstrual cup ya dokter, harus benar-benar paham gitu cara pemakaiannya dan pembersihannya juga. Terus pembersihan di organ kewanitaan, dan juga jangan lupa untuk konsultasi kalau ada gejala-gejala seperti haid tidak teratur atau haid terlalu banyak. Pokoknya gejala-gejala yang kemungkinan itu bisa berdampak yang tidak baik untuk kita, jangan lupa dikonsultasi ke dokter. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk lebih aware lagi ya terhadap menstruasi kita. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dokter untuk materinya. Dan aku mau ingetin nih teman-teman, jangan lupa untuk nanti bertanya di sesi tanya jawab nanti. Mungkin masih banyak pertanyaan yang masih mau ditanyain sama pembicara-pembicara kita nih, dan kalian juga bisa dapat hadiah teman-teman selain bertanya. Dan juga jangan lupa ikut Instagram competition dengan follow @easyhealth, @misi.id, dan @inaskosmetik menggunakan hashtag kita. Oke, selanjutnya teman-teman, kita harus kumpul lagi semuanya di depan layar laptopnya atau HP-nya masing-masing, boleh? Berarti udah tahu ya aku kalau ngomong ini tuh mau ada apa sih kira-kira? Kita mau ada lucky draw yang keempat. Oke, lucky draw yang keempat, mungkin teman-teman dan tim Easy Health udah siap nih ya. Boleh langsung klik. Silakan. Klik paling cepet yuk. Jangan sampai keduluan, teman-teman. Nah, udah ada nih nama-namanya. Ada Laila, ada Febilia, Turki, terus Nurul, Andi Erianika, Galuh, Aurelia, Sofi, Nur Fatimah, dan Nur Purwaningsi. Selamat teman-teman untuk 10 orang di lucky draw keempat ini. Dan buat teman-teman yang belum berkesempatan, kalian masih ada kesempatan di lucky draw selanjutnya, di sesi selanjutnya. Jadi teman-teman jangan dulu pergi, tetap stay tune di webinar kita hari ini karena masih banyak informasi yang bisa kalian dapat dan juga hadiah-hadiah menarik. Siapa tahu kamu yang beruntung di hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagi materi dari pemateri kita selanjutnya, ada dari Ibu Novi Mayasari selaku SPV promosi Ines Cosmetics. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau nonton dulu nih video yang akan diputar sebagai perkenalan dari produk Ines. Silahkan. Untuk tahu lebih lanjut teman-teman yang kepo banget sama Ines Cosmetics, boleh saya persilakan kepada Ibu Novi Mayasari selaku SPV promosi Ines Cosmetics. Waktu di tempat dipersilahkan, Ibu Novi. Baik, terdengar suara saya ya Kak? Terdengar Ibu, silahkan. Terima kasih untuk Kak Audrey Fania selaku MC yang sudah mempersilahkan saya mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih untuk panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Cosmetics. Salam hormat untuk Bapak Christian Adi Putra, Ibu Dr. Rino Bukti Trihapma Santi SPOG, dan Kak Soraya Salim SPSI selaku pemateri yang sangat luar biasa dengan tema edukasi menstruasi pada perempuan dan pria. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi.
saya selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini saya akan menginfokan seputar Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Sehingga 23 tahun Ines eksis di dunia kecantikan. Untuk produk Ines sendiri meliputi make up, skincare, dan body care, di mana produk Ines Kosmetik sudah mengantongi sertifikat halal serta BP POM. Dikemas secara higienis, jadi untuk pembelajar pada hari ini jangan khawatir lagi untuk memakai produk lokal, terutama produk Ines Kosmetik. Karena Ines Kosmetik mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia. Serta saya juga selaku perwakilan Ines selalu mengajak teman-teman semua untuk selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, tadi ada video dari Ines Kosmetik, di mana video itu adalah salah satu produk terbaru dari Ines Kosmetik, yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu untuk pembersih satu langkah, untuk pembersih perawatan hariannya yang bisa dipakai oleh kalangan general, yang dengan kandungan air dan sangat bagus sekali untuk perawatan harian. Nah, untuk webinar yang sangat luar biasa ini, saya minta izin kepada panitia. Saya akan memberikan nomor saya melalui kolom chat nantinya. Barangkali ada teman pembelajar pada hari ini ingin berkonsultasi secara jalur pribadi untuk mencari makeup yang tepat atau perawatan kulit yang tepat, tentunya dengan Ines Kosmetik bisa melalui jalur pribadi. Nah, untuk produk Ines Kosmetik bisa dilihat di e-commerce kita, yaitu JJID, Lazada, Shopee, dan Blibli.com. Bahkan bisa dilihat di EasyHealth selaku media partner pada acara pada hari ini, dan juga bisa di-download di aplikasi My Ines melalui Play Store. Nah, itu dia info seputar Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Terima kasih banyak untuk penjelasan produknya. Dan teman-teman, aku mau jelasin tambahan lagi satu hal nih. Kalau Ines Kosmetik ini lagi mengadakan promo event. Nah, buat teman-teman para wanita nih ya, terlebih pastinya nunggu-nunggu banget kalau ada promo, ya nggak sih? Karena aku juga gitu, teman-teman. Nah, promo event di sini bisa kalian lihat langsung di website EasyHealth, yaitu easyhealth.com, karena kalian bisa berbelanja minimal 150.000 all product, diskonnya 10% dan free ongkir. Promosi ini berlaku sampai H+2 dari hari ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan H+2 dari hari ini teman-teman. Buru-buru borong ya. Terus juga yang kedua, kamu bisa berbelanja minimal 250.000 all product, diskon 10% dan free ongkir. Plus kalian bisa dapat makeup organizer. Nah, makeup organizer itu pasti buat teman-teman yang punya alat makeup banyak banget nih ya, pasti kalian butuh ya. Dan dengan kalian bisa berbelanja, kalian bisa dapat gratis makeup organizer. Nah, itu menurut aku sih beruntung banget ya kalian, makanya langsung kalian harus buru-buru cek easyhealth.com untuk borong promo event ini, teman-teman. Dan tadi juga seputar produk dari Ines ya, yang pastinya banyak banget nih. Ines juga sudah berdiri 23 tahun, Ibu ya. Dan juga Ines merupakan produk lokal yang punya skincare, makeup untuk makeup juga, body care, dan dengan misi mempercantik wanita Indonesia. Tuh misinya aja bagus banget teman-teman, pasti produknya juga bagus dong. Dan kemudian tadi ada yang baru yaitu makeup remover ya, dari Ines Kosmetik, yang pastinya kalian harus buru-buru coba nih, karena kandungannya itu pasti aman, baik, dan halal teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Novi Mayasari, perwakilan dari Ines, salah satu sponsor kita hari ini. Dan kemudian teman-teman, nah kalau aku udah ngomong gini, kalian harus ngapain nih, tahu nggak? Kalian harus buru-buru kumpul, kalian harus ada lagi depan layar kalian, karena kita mau ada lucky draw yang ke-5, teman-teman. Yuk, cepet-cepet kumpul di depan laptopnya, di depan handphonenya masing-masing juga. Jangan sampai ketinggalan. Oke, untuk tim Easy Health sudah siap. Teman-teman juga udah siap ya di layar masing-masing. Boleh langsung diklik sekarang teman-teman. Yuk, cepet-cepet yuk. Jangan sampai duluan sama teman lain. Ini. Ayo. Lumayan nih. OVO 20.000 teman-teman. Klik. Let's go. Nah, udah ada nih namanya. Baru muncul aku segitu ya.
Oke, selamat teman-teman. Sudah cepet ngekliknya nih untuk dapat lucky draw yang kelima, selamat. Dan juga untuk teman-teman lucky draw yang tadi dari awal udah dapet, selamat juga buat kalian pastinya. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan semua dari pemateri kita nih tentang materi-materi yang diberikan yang pastinya juga informatif banget ya teman-teman. Nah sekarang mungkin kalian juga nunggu-nunggu banget nih waktu ini karena kalian bisa tanya jawab. Kalian bisa langsung bertanya ke para pembicara dan kalian juga bisa memenangkan hadiah dari webinar kita hari ini nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke Q&A. Dari Easy Health sudah memilih beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk ke aku. Oke, aku akan langsung bacain aja. Untuk Ibu Soraya Salim. Dari Purwanti untuk Dokter Soraya. Yang pertama, Dok, Ibu, bagaimana cara memberi pengertian pada anak laki-laki yang mengalami mimpi basah? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika anak mengalami menstruasi pertama dan belum siap menerima, bagaimana kita menyikapinya? Kemudian, boleh dijawab dulu sama Ibu Soraya? Silahkan, Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya yang pertama, kalau menghadapi anak laki-laki yang pertama kali mimpi basah ya, walaupun sekarang materinya tentang menstruasi loh ya, tapi sama-sama puber lah. Terus kemudian yang satu lagi adalah kalau anak perempuan yang pertama kali mens ya. Nah, itu kan sama sebenarnya case-nya. Berarti dua-duanya adalah pertama kali mereka mengalami sebuah tanda yang signifikan gitu ya, yang kemudian menandai perubahan tahapan dalam kehidupan mereka. Nah, yang pertama adalah bahwa yang perlu ditekankan adalah bahwa mereka sekarang sudah officially menjadi remaja gitu kan. Nah, puberti itu ya. Nah, dan jadi karena kalau misalnya anak perempuan dikasih tahu bahwa oke, sekarang kamu udah jadi wanita, menjadi dewasa nih. Kadang-kadang ada anak yang jadi deg-degan, hah, udah dewasa gitu ya. Waduh, dewasa tuh kayaknya tuh, wah emang aku tuh udah kayak ibu-ibu apa gitu ya. Nah, ini adalah bahwa ini adalah kayak leap gitu ya, kayak lompatan untuk kemudian menjadi remaja. Kalau remaja itu kan mereka kan semua kan pengen jadi remaja ya, gitu kan. Kalau anak-anak akhir-akhir itu kan pengen gede duluan gitu ya, pengen cepat-cepat jadi gede. Nah, ini adalah remaja, tapi kemudian jangan lupa kemudian juga disisipkan bahwa itu juga termasuk dengan tanggung jawabnya. Nah, tadi juga Dr. Bonti sempat menjelaskan tentang bagaimana merawat ya, menjaga dan dari diri sendiri. Nah, itu juga untuk dua-duanya itu juga dan yang ketiga adalah tadi yang sebelumnya adalah menjaga lebih hati-hati atau lebih extra care tentang alat vital, baik yang perempuan dari mulai secara fisik bagaimana menjaga kebersihan dan sebagainya karena menjadi fragile. Dan kemudian yang kedua adalah juga bagaimana dengan reaksi orang-orang terhadap mereka. Jadi bahwa hal itu adalah hal yang paling sensitif, yang intimate, jadi tidak boleh disentuh sembarang orang gitu ya. Dan juga bagaimana kemudian itu sudah menjadi aktif di dalam sistem reproduksinya. Nah, itu hal yang kita perlu pada mereka tahu juga bahwa kemudian di satu sisi mereka tambah besar ya, tambah jadi remaja, punya kebebasan tertentu atau kemajuan terbanding dengan anak, tapi di sisi mereka juga menjawab secara jadi individu, jadi dalam proses menjadi mandiri. Kira-kira sih itu. Satu lagi adalah bahwa baik untuk yang perempuan terus kemudian dia belum menerima hal itu gitu ya, itu memang perlu tapi
pendampingan orang tua yang intensif itu diperlukan sehingga dia bisa aman, dia merasa aman dan di lingkungan dan di zona yang aman untuk dia untuk kemudian bercerita atau mengungkapkan apapun keresahannya. Jadi kitanya sebagai orang tua juga harus menumbuhkan suasana yang aman untuk anak. Terima kasih, itu mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab ya untuk Ibu Purwanti. Dan selanjutnya masih untuk Ibu Soraya dari Sarah Mundi Rahayu. Ibu, bagaimana cara menghadapi orang tua yang was-was saat tahu anak perempuannya sudah mengalami puber, sehingga pergaulan dibatasin dan suka dibatasin saat waktu bermainnya. Nah, ini menarik nih. Gimana Ibu? Menurut Ibu? Silakan. Oke, nah ini dimengerti gitu ya, sikap orang tuanya yang kemudian menjadi lebih was-was dan sebagainya itu karena tadi mungkin hubungan dengan tanggung jawab ya, dan secara kultur kita kan memang cukup kencang di situ ya, dan juga secara kultur dan spiritual. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa kemudian apalagi anak-anak sekarang gitu ya, mereka bisa saja kemudian terbatas dalam sisi fisik ya, tetapi secara informatif mereka bisa dapat dari mana aja, atau mereka bisa mencari dari mana aja, atau mereka bahkan bisa mendapatkan informasi dari tempat-tempat yang salah. Jadi daripada dibatas-batasin gitu ya, mendingan kemudian pembatasan atau aturan yang sesuai itu diperlu, tetapi harus juga konstruktif gitu. Jadi kita harus menjelaskan kenapa kemudian kita menjadi gitu. Jadi kita sendiri pun juga harus bersikap jujur sama anak-anak kita. Kenapa kita merasa was-was? Kita karena tadi ada resiko-resiko yang kemudian dalam bisa sistem reproduksinya gitu ya. Nah itu, dan kita harus menjelaskan juga sama mereka gitu ya, kemudian apa yang akan terjadi. Tadi kan Dokter Bonti sudah menjelaskan tuh bagaimana kemudian proses dinding rahim dan kemudian ini persiapan untuk kemudian hamil dan sebagainya ya, gitu, kehamilan dan sebagainya. Nah itu memang gitu ya, dan kita nggak bisa lagi punya pemikiran bahwa aduh anak kecil gitu segala macam. Nah sudah tahu loh, benar sudah banyak kasus di mana itu di tingkat SD, tolong catat nih ibu-ibu sekalian. Jadi lebih baik mereka mendapatkan informasi yang jelas dari kita. Kalau merasa kamu tidak mampu memberikan yang jelas, kita bawa ke profesionalnya, apakah itu ke dokter optin seperti ke Dokter Bonti gitu ya, apakah ke dokter anak yang bisa menjelaskan secara fisik apa yang terjadi dan apa yang memang bisa mengandung resikonya gitu, atau ke misalnya ke psikolog yang bisa menjelaskan hal itu, sehingga anak itu mendengarnya dari expertnya gitu. Nah ini kadang-kadang anak zaman sekarang pengen dengar dari orang lain yang kemudian memang ahli bidangnya, baru dia kemudian mau dengar gitu ya. Nah itu yang bisa kemudian mungkin bisa dilakukan, karena yang kita antisipasi atau cegah adalah kemudian karena itu tidak mau berbicara dan berkomunikasi secara gamblang kepada kita, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan, atau memberi celah dari tempat lain. Itu yang lebih berbahaya sih. Baik Ibu, terima kasih dan semoga bisa menjawab untuk Sarah Mundi Rahayu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk Ibu Soraya dari Anissa. Bu Soraya, boleh nggak minta tips untuk supaya seorang ayah mau ikut mendampingi menjelaskan tentang menstruasi pada anak? Nah, ini sesuai banget ya sama materi tadi. Dipersilakan Bu. Terima kasih. Nah, jadi mungkin kita bisa bilang bahwa kemudiannya pada sisi ayah bahwa gini, ini kan puber itu kan juga berhubungan dengan bagaimana ketertarikan dia dengan lawan jenis gitu ya, dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian melindungi dirinya sendiri. Jadi ada aspek-aspek yang juga dia harus bisa berkata tidak gitu, atau berkata melindungi dirinya. Nah itu aspek-aspek maskulinitas yang bisa didapatkan dari ayahnya gitu, sehingga keterlibatan ayah juga diperlukan. Dan kalau zaman dulu tuh ya, zaman dulu banget kan kadang-kadang dibilang, oh kalau kayak gitu jangan dekat sama laki-laki gitu ya, kadang-kadang tuh kalau zaman saya dulu tuh bisa begitu. Nah itu kan nggak mungkin dilakukan di saat-saat ini. Nah
si ayah lah yang kemudian bisa muncul, kenapa sih dulu orang tuh bisa bilang begitu, yang sebenarnya ada dari sisi laki-laki. Nah itu gender role itu yang kemudian bisa justru peran ayah itu bisa jadi sangat penting untuk mereka. Dan pendidikan seksual yang konstruktif tadi atau reproduksi tadi itu yang kemudian juga bisa membantu anak untuk melihat lebih apa ya, lebih terbuka, jadi lebih terbuka terhadap kondisi ini. Jadi si ayah tolong dibilang bahwa kemudian mungkin ada hal-hal yang memang lebih masuk dari sisi ibu, tapi sisi ayah ini itu juga banyak sekali akan berperan dalam proses perkembangan anak ini dalam melihat relasi terhadap lawan jenis, terhadapnya, dan terhadap dirinya sendiri. Gitu sih, mudah-mudahan membantu ya. Baik, terima kasih Ibu Soraya untuk jawabannya. Untuk Ibu Anissa, semoga bisa menjawab ya Ibu. Terima kasih banyak Bu Soraya. Dan kita beralih ke pertanyaan untuk Dr. Bonti. Yang pertama ada dari Vincentia Meli untuk Dr. Rino Bonti. Dok, mengapa saat menstruasi itu pada awal menstruasi tidak merasa sakit, Dok? Namun seiring bertambahnya usia, kejadian menstruasi setiap bulan itu terasa sangat sakit. Oke, untuk Dr. Bonti dipersilakan menjawab. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau pada awal-awal menstruasi tidak pernah sakit dan justru sekarang itu saat mens sakit, itu namanya secondary dysmenorrhea ya, atau dysmenorrhea sekunder. Itu adalah dikhawatirkan sekarang ada suatu penyakit yang mendasarinya ya. Justru itu yang kita harus cari, kenapa, apakah ada endometriosis, apakah ada kista endometriosis ya, atau ada namanya adenomiosis ya, yaitu suatu kelainan di mana terdapat selaput dinding rahim tapi di tempat yang lain, yaitu di otot rahim atau di indung telur, jadi suatu kista. Jadi kalau teman sekalian mengalami nyeri haid yang berlebihan, di mana sebelum-sebelumnya mungkin saat SMP tidak mengalami nyeri, malah justru sekarang terjadi nyeri, itulah yang harus membawa kita ke dokter untuk konsultasi. Dicari tahu kenapa nih, apakah sekedar kelainan hormon atau ada kelainan organik. Begitu Audrey. Baik, Dr. Bonti, terima kasih untuk jawabannya. Untuk Vincentia Meli, semoga bisa menjawab. Selanjutnya masih untuk Dr. Bonti, pertanyaan yang kedua nih, dokter. Ada dari Andi Arjuni. Untuk dokter, apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu mempengaruhi siklus haid? Terima kasih, dokter. Silakan, ya, dokter. Benar sekali, Kak Audrey, teman-teman sekalian. Hari dewasa ini ya, di mana pola hidup ya, lifestyle sama pola makan yang sudah kadang-kadang tidak sehat ya, mungkin terlalu tinggi lemak, tinggi gula, hal-hal tersebut mengakibatkan hormonal kita terganggu ya, siklus haidnya itu yang harusnya ovulasi atau bertelur di hari ke-14 itu terjadi akibat pola makan yang tidak baik. Bisa saja terjadi namanya gangguan ovulasi. Nah, gangguan ovulasi atau gangguan pematangan sel telur ini menyebabkan siklus haid jadi tidak teratur, otomatis ya. Yang seperti saya tadi jelaskan, di siklus haid yang normal 0 sampai 28 hari itu seharusnya di hari ke-12 telur matang, di hari ke-14 telur menetas, kemudian bila tidak hamil dia mens. Apabila di hari ke-14 telur tidak ada yang matang ya, kita sering terjadi saat ini ya dengan gemukan atau PCOS namanya ya, sindrom ovarium polikistik, di mana telur-telur tidak matang, itu terjadi haid yang tidak teratur, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sehingga cobalah saat ini kalau bisa perbaiki pola hidup, lifestyle ya, dibanyakkan exercise, pola makannya juga diubah menjadi yang healthy, seperti itu Kak Audrey. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Untuk Andi, semoga bisa menjawab ya. Berarti makanan minuman juga penting ya untuk siklus menstruasi kita teman-teman, jadi tetap harus dijaga konsumsinya. Dan pertanyaan ketiga masih untuk Dr. Bonti dari Duaifah Mei. Untuk Dr. Bonti,
Dok, saya mau bertanya, jika terlambat menstruasi, minum obat pelancar haid itu boleh atau tidak ya? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, oke. Jadi menstruasi dan sering terjadi. Satu kita harus cari tahu mengapanya tinggi, sel telur netas, kemudian terlambat haid. Tapi kalau sering terjadi ya, misalnya mens kita jadi cuma 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, nah kita jangan asal minum pelancar haid aja ya. Kita harus cari tahu, konsultasi dulu ke dokter, dilihat apakah ada kelainan hormon atau tidak. Tapi satu yang penting, paling penting sebenarnya apabila terjadi terlambat haid pada seorang wanita, apabila sudah menikah dan tidak memakai KB, atau ya mungkin belum menikah tapi sudah sexually active, make sure dulu bahwa tidak terjadi kehamilan ya. Bila ada riwayat intercourse ya, hubungan suami istri tanpa KB, cek dulu tes kehamilan dulu ya. Ya kita tahulah ya zaman sekarang kan mungkin kehidupan sudah agak berubah ya, di Indonesia pun mungkin sudah banyak yang sexually active walaupun belum menikah. Make sure dulu bahwa tidak hamil, cek kencing dulu, tes pack dulu, tes kehamilan. Kita sudah menyingkirkan bahwa tidak hamil, nah kita cari tahu kenapa kok tidak haid tapi tidak hamil. Nah, kalau sering terjadi ya itu konsul ke dokter, kemungkinan harus diperiksa hormonnya, dan bila terbukti ada kelainan hormon, misalnya resistensi insulin atau ketinggian hormon androgennya atau ketinggian hormon prolaktinnya. Nah, itu kita lakukan terapi ya, biasanya juga dengan terapi lifestyle sama pola makan, dan kalau perlu diberikan obat juga. Jadi yang penting bukan pelancar atau pemancing haidnya ya, karena itu hanya sekedar memancing haid aja, tapi tidak mengobati underlying disease-nya, tidak mengobati penyebab dasarnya gitu, Kak Audrey. Baik, dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Untuk Duai Fahmi, semoga bisa terjawab ya. Baik, kita akan beralih ke pembicara kita selanjutnya dari MISI, yaitu Ibu Adinda Harum. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Hidayatul Hasanah. Ibu, apakah MISI ini pembalut sekali pakai atau bisa dicuci ulang ya? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Adinda. Ya, terima kasih Kak Audrey. Jadi MISI ini memang pembalut sekali pakai yang harus diganti berkala setiap 3-4 jam sekali. Oke, terima kasih Ibu Adinda. Semoga untuk Hidayatul bisa terjawab ya. Yes. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, masih ada nih Ibu, 1 pertanyaan lagi. Dari Ustukri untuk Ibu Adinda Harum. Bu, apakah produk ini sudah dipasarkan di marketplace atau supermarket di seluruh Indonesia, atau hanya dipasarkan melalui online saja ya? Terima kasih. Silakan. Baik, oke, terima kasih. Kalau MISI sebenarnya bisa didapatkan di marketplace. Bisa coba dicek di beberapa marketplace yang memang sering dikunjungi. Tapi kalau untuk pemasaran offline-nya, untuk sementara MISI memang sudah bisa ditemukan di beberapa offline store, tapi belum sempat tersebar di seluruh Indonesia. Jadi hanya di beberapa offline store saja. Untuk mengetahui offline store-nya di mana saja, bisa langsung menghubungi CS MISI. Bisa langsung coba lihat di IG-nya misi.id. Oke, baik Ibu Adinda, terima kasih untuk jawabannya. Iya, berarti untuk Ustukri ya, itu sudah terjawab ya, semoga jadi bisa dicari di mungkin langsung follow dulu nih berarti misi.id di Instagram supaya tahu kalau mau beli bisa di mana sih kira-kira gitu. Oke, selanjutnya kita mau beralih ke pembicara kita selanjutnya, Ibu Novi dari Ines Cosmetics. Sudah ada 2 pertanyaan juga yang masuk. Pertama dari Indah Aditya untuk Ibu Novi. Apakah produk Ines bisa untuk wajah berjerawat? Oke, silakan untuk Ibu Novi, dipersilakan menjawab. Baik, untuk Ines bisa untuk yang berjerawat dengan tentunya pasti ada seri acne
series dari Ines Kosmetik yang memang untuk mengobati dari akne tersebut. Jadi Ines bisa dan ada untuk rangkaian jerawat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Novi. Berarti untuk Indah semoga bisa menjawab ya. Berarti kalau mau langsung pakai produk Ines, pakai yang untuk aknenya ya Bu ya. Ada, udah tersedia. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Weliana Halim untuk Ibu Novi. Bu, untuk Ines, apakah bisa untuk kulit sensitif ya? Kalau ada, apa namanya? Ada nggak ya? Silakan Ibu jawab. Baik, oke. Kalau untuk Ines sudah pasti ada rangkaian yang untuk kulit sensitif sesuai dengan series Ines juga. Dan kita juga harus lihat dulu kesensitifan kulit tersebut. Nah, nanti kalau misalnya mau berkonsultasi, karena kita harus lihat dulu kondisi kulit, jadi bisa melalui jalur pribadi. Dan untuk Ines sudah pasti ada rangkaian khusus untuk kulit sensitif, normal, dan cenderung berminyak. Seperti itu, Kak. Baik, Ibu Novi, terima kasih untuk Weliana Halim. Berarti semoga bisa terjawab ya. Berarti jangan lupa untuk follow dulu juga nih Instagram Ines Kosmetik buat lihat dulu produk-produknya atau bisa langsung cari di marketplace atau mungkin offline store-nya. Gitu. Nah, berarti semua pertanyaan sudah webinarnya berakhir, tapi coba dicek dulu di kolom chatnya. Sudah ditaruh di situ ya untuk Google Form-nya. Jangan lupa untuk diisi, teman-teman. Begitu. Selanjutnya, nah, karena udah masuk nih sekarang penanya terbaiknya nih. Wih, udah pada nggak sabar nih ya. Berarti tadi dari 10 pertanyaan yang masuk dan yang sudah dijawab juga oleh para pembicara kita, kira-kira pertanyaan terbaiknya dari siapa aja ya? Ayo, pada penasaran nih semuanya ya. Udah siap-siap mau dapat hadiah nih. Aduh, semoga aku menang. Oke, untuk 5 pertanyaan terbaik yang sudah dipilih dari tim Easy Health. Yang pertama, nggak ada musik ya, biar makin deg-degan. Ada dari Purwanti yang bertanya kepada Ibu Soraya. Selamat Purwanti. Yang tadi bertanya tentang untuk anak yang laki-laki mimpi basah dan juga untuk yang menstruasi pertama dan belum siap menerima, gimana menyikapi. Terima kasih Purwanti dan selamat. Kemudian yang kedua ada dari Vincentia Meli yang bertanya kepada Dr. Rino Bonti mengenai mengapa saat menstruasi itu awal menstruasi tidak merasa sakit namun seiring berjalannya usia semakin sakit. Terima kasih Vincentia dan selamat juga. Kemudian yang ketiga ada dari Andi Arjuni yang bertanya kepada Dr. Bonti juga tentang apakah makanan minuman itu mempengaruhi siklus haid. Terima kasih untuk Andi dan selamat juga. Kemudian yang keempat ada Ustukri yang bertanya kepada Ibu Adinda Harum tentang apakah produk misi ini sudah dipasarkan di marketplace atau hanya di supermarket atau seluruh Indonesia atau hanya di online saja. Begitu. Selamat untuk Ustukri. Dan yang terakhir, pemenang kita yang kelima ada dari Indah Aditya yang bertanya juga kepada Ibu Novi dari Ines Kosmetik tentang apakah produk Ines ini bisa untuk wajah berjerawat. Baik, sekali lagi selamat untuk 5 penanya terbaik kita. Terima kasih sudah bersedia bertanya dan pastinya kalian nggak cuma hanya dapat informasi dari jawaban para pembicara, tapi kalian juga berhak mendapatkan hadiah dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, untuk konfirmasi mengenai hadiah nih,
kalian bisa, pertama jangan lupa follow dulu pastinya Instagram Easy Health, Instagram misi.id, dan juga Ines Cosmetic teman-teman. Dan juga bisa langsung menghubungi WA dari Easy Health ini sendiri, yaitu di nomor 0821 1950 4414. Mungkin dari tim Easy Health juga bisa membantu menuliskan di kolom chatnya masing-masing. Seperti itu, atau kalian juga bisa mengkonfirmasi melalui direct message DM dari Instagram Easy Health. Jadi sekali lagi aku ingetin, jangan lupa teman-teman untuk follow dulu nih @easyhealth untuk kalian konfirmasi hadiahnya. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Sekali lagi selamat untuk kalian semua 5 penanya terbaik hari ini yang sudah berpartisipasi. Dan tepuk tangan dulu boleh. Yeay. Keren banget ya teman-teman Easy Health hari ini. Dan teman-teman mungkin tak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara nih. Sedih ya, sebenarnya mungkin masih banyak yang mau ditanyain, masih banyak yang mau didiskusiin sama bicara kita yang pastinya keren banget juga nih hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih? 4.50. Nah, berarti sudah sampai di penghujung acara, dan sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada para materi kita, yaitu ada dari Bapak Christian Hadi, Ibu Soraya Salim, Dr. Rino Bunti Trihatma Santi SPOG, dan juga Ibu Novia Sari, Ibu Adida Harum, selaku perwakilan dari sponsor-sponsor kita hari ini, yaitu dari Ines Cosmetic dan dari Misi. Terima kasih semua. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk para peserta yang sudah berkontribusi aktif untuk bertanya dan mendengarkan materi yang hari ini disampaikan. Terima kasih banyak teman-teman peserta, teman-teman Easy Health semuanya sudah bertahan sampai saat ini, sampai acaranya selesai. Keren banget semuanya. Tepuk tangan dulu boleh. Walaupun online nggak apa-apa, tetap tepuk tangan ya teman-teman. Oke, sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap pantengin Instagramnya Easy Health nih, karena bakal banyak banget informasi-informasi yang diperbaharui dari mulai produk, layanan-layanan kesehatan, dan juga masih banyak lagi yang mungkin bisa kalian lihat di Instagramnya nih, dan juga bisa kalian lihat di website easyhealth.com untuk tahu produk-produk terbaru atau layanan kesehatan secara online yang bisa dikonsultasikan, atau info vaksin, dan beberapa info yang tadi telah diberikan oleh Bapak Christian Adi. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk follow Easy Health, dan juga untuk ikut Instagram competition. Nah, Instagram competition kalian harus follow Easy Health, harus follow juga misi.id, Ines Cosmetic, dan juga pakai hashtag dari kita, Easy Health Webinar, hashtag Menstrual Hygiene Day, hashtag Misi Peduli, dan juga hashtag webinar Ines Cosmetic. Baik, kalau seperti itu, maka saya secara pribadi dan juga tim Easy Health, kita pamit undur diri, dan mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin Easy Health, dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Bye.